Sahabat-sahabat Rasulullah. Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan kesombongan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya kelak pada hari kiamat. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, satu sisi pakaianku menjulur kecuali aku memperhatikannya, menjaganya tetap seimbang dan tidak miring, maka tidak sampai isbal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak melakukan itu karena kesombongan. Abu Bakar radhiyallahu an selalu berada di garis depan dalam setiap kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua itu tidak terkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Dari Bakar Al-Muzani rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar tidak mengungguli sahabat-sahabat Muhammad dengan puasa dan salat, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya. Ibrahim berkata, telah sampai kepadaku dari Ibnu Ulayyah bahwa dia berkata setelah hadis di atas, yang bersemayam di dalam hatinya adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan nasihat untuk makhluknya. Sikap Abu Bakar yang agung dalam kisah Isra Mi'raj. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar. Mereka berkata, kawanmu mengaku bahwa dia telah melakukan perjalanan malam hari ke Masjid Aqsa kemarin malam. Padahal kami mengendarai punggung unta ke sana sebulan penuh. Maka Abu Bakar menjawab, jika dia berkata demikian, dia pasti jujur. Dalam sebuah riwayat, maka As-Siddiq bersegera untuk membenarkan. Dia berkata, sesungguhnya aku percaya kepadanya terkait dengan berita langit yang turun pagi dan petang. Lalu mengapa aku tidak mempercayainya terkait dengan Baitul Maqdis? Oleh karena itu, dikatakan bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena pembenarannya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Nabi SAW berkata kepada Jibril pada malam Isra, sungguh kaumku tidak mempercayaiku. Maka Jibril menjawab, Abu Bakar membenarkanmu dan dia adalah As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersumpah bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan nama As-Siddiq untuk Abu Bakar dari langit. Perang agung Abu Bakar radhiyallahu an pada malam hijrah yang diberkahi. Kalaupun kita lupa, kita tetap tidak akan melupakan selama-lamanya sikap agung Abu Bakar pada malam hijrah yang penuh berkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah dan mereka telah bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu an berkata,
Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum muslimin, sesungguhnya negeri hijrah kalian telah ditampakkan kepadaku. Negeri dengan pohon-pohon kurma di antara dua bukitnya yang hitam. Maka berhijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mayoritas kaum muslimin yang telah berhijrah ke Habasyah pulang menuju Madinah. Abu Bakar sendiri telah bersiap-siap menuju Madinah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, tetaplah di tempatmu, karena aku masih menunggu izin dari Allah. Maka Abu Bakar berkata, apakah engkau masih mengharapkan itu? Aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Maka Abu Bakar menahan dirinya untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga menyiapkan 2 ekor unta pilihan. Dia memberinya makan daun pohon samurah selama 4 bulan. Ketika putusan zalim untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati, Jibril turun membawa wahyu Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Jibril menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makar jahat orang-orang Quraisy dan bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan beliau untuk berhijrah serta menentukan waktu hijrah seraya berkata, jangan bermalam pada malam ini di atas ranjangmu yang biasa engkau tiduri di atasnya. Di siang harinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah Abu Bakar untuk mematangkan rencana hijrah. Aisyah radhiyallahu an berkata, siang itu kami sedang duduk di rumah Abu Bakar. Seseorang berkata kepada Abu Bakar, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan kepala tertutup. Aisyah radhiyallahu an berkata, ini adalah waktu di mana tidak biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Maka Abu Bakar berkata, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirinya. Beliau tidak datang pada saat seperti ini kecuali karena ada perkara penting. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau meminta izin, maka beliau diizinkan. Lalu beliau masuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, keluarkanlah orang-orang yang ada di rumahmu. Maka Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain kecuali keluargamu sendiri. Wahai Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, apakah ini berarti aku mendampingimu wahai Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar. Abu Bakar berkata, kalau begitu, ambillah salah satu dari kedua unta ini, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan harga. Aisyah radhiyallahu an berkata, maka kami segera menyiapkan keperluan keduanya dengan teliti dan cepat. Kami memasukkan bekal keduanya ke dalam sebuah kantong. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an membelah ikat pinggangnya menjadi 2. Salah satunya dia gunakan untuk mengikat kantong yang berisi bekal makanan, dan itu dia dijuluki Zatun Nithaq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di malam yang mencekam itu agar tidur di atas tempat tidur beliau dan berselimut kain yang biasa beliau gunakan. Di malam itu ketika para penunggu sedang lengah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelinap keluar dari rumah menuju Abu Bakar. Lalu keduanya keluar dari pintu belakang rumah Abu Bakar menuju Gua Sur. Menuju ke Gua Risalah penutup ini, masa depan peradaban sempurna diserahkan sepenuhnya kepada penjaga ilahiyah, dititipkan dalam penjagaan diam dan terasing serta keterputusan dari luar dunia. Segala urusan berjalan seperti yang telah diperkirakan. Abu Bakar meminta anaknya Abdullah agar mencari
dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Mekah tentang mereka berdua. Lalu di sore hari dia datang ke gua dan menyampaikan apa yang dia dengar hari itu kepada mereka berdua. Abu Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah, mantan hamba sahayanya, agar mengembalakan kambingnya di siang hari dan membawanya ke gua di sore hari untuk istirahat. Abdullah bin Abu Bakar berada di tengah-tengah Quraisy, menyimak apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka katakan terkait dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar lalu di sore hari dia menceritakan apa yang dia dengar kepada keduanya. Di siang hari Amir bersama para pengembala Mekah, namun di sore hari dia menggiring domba-domba Abu Bakar ke gua sehingga keduanya bisa minum susunya dan makan dagingnya. Jika Abdullah beranjak dari mereka berdua untuk kembali ke Mekah, Amir menggiring domba-domba di belakangnya untuk menghapus jejak-jejak Abdullah. Ini adalah kehati-hatian yang sangat mendalam. Kondisi dan keadaan memang mengharuskan demikian kepada manusia biasa. Orang-orang musyrikin Makkah bergerak menelusuri jejak orang-orang yang berhijrah. Mereka mengawasi jalan-jalan, memeriksa setiap lorong yang bisa digunakan untuk berlari. Mereka mengaduk-aduk gunung-gunung dan gua-gua di Makkah sehingga mereka tidak dekat gua Sur. Rasulullah SAW dan Abu Bakar mendengar derap kaki orang-orang yang mencari keduanya. Langkah-langkah itu menuju mereka, maka ketakutan menyerang Abu Bakar. Dia berbisik kepada Rasulullah SAW, kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya dia melihat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu dengan dua orang yang pihak ketiganya adalah Allah? Silahkan Anda merenung bersamaku bagaimana keadaan Abu Bakar radhiyallahu an bersama Rasulullah SAW pada saat hijrah, bagaimana kekhawatirannya terhadap keselamatan beliau." Abu Qasim Al-Baghawi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar berangkat ke Gua Sur. Sesekali Abu Bakar berjalan di depan Nabi SAW dan sesekali di belakang Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya tentang hal itu. Abu Bakar menjawab, "Jika aku di belakangmu, aku khawatir masuk datang dari depanmu. Jika aku di depanmu, aku khawatir musuh datang dari belakangmu." Ketika keduanya tiba di gua, Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Jangan masuk, biarkan aku masuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, ia akan menimpaku, bukan menimpamu." Maka Abu Bakar masuk membersihkannya dan melihat sebuah lubang di sisinya. Lalu dia merobek kainnya dan menyumpalkan ke lubang tersebut. Namun masih ada dua lubang lagi. Kemudian dia menyumbat keduanya dengan kakinya. Setelah itu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, masuklah." Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan beliau tidur. Abu Bakar disengat binatang berbisa pada kakinya yang menyumpal lubang, tetapi dia diam saja karena takut membangunkan Nabi SAW. Karena sakit, Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Air mata itu jatuh ke wajah Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Maka Rasulullah SAW meludahinya dan ia pun sembuh. Demikian Abu Bakar berharap bisa mengorbankan dirinya, hartanya dan segala apa yang dimilikinya demi Al-Habib SAW.
Ini adalah cinta sempurna darinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengharapkan kedudukan atau jabatan, tetapi dia berangkat karena mengharapkan wajah Allah. Dia mengetahui dengan pasti bahwa pedang-pedang kaum musyrikin menantinya di luar. Sekalipun demikian, dia tetap berangkat dan dia pun meraih kehormatan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah. Umar berkata, "Satu malam dari Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Umar." Maksudnya malam di gua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah adalah peristiwa agung, tidak patut dilupakan selama-lamanya. Ia bukan sekedar berlari dari satu negeri ke negeri lain, tetapi ia merupakan langkah untuk mendirikan negara kaum muslimin di mana agama Allah Jalla wa'ala mendapatkan tempat yang layak. Selama untuk Abu Bakar yang telah meraih sebuah kehormatan berupa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya dari Mekkah menuju Madinah.